Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lah nanti kita akan dihantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita nikmat-nikmatnya. Baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tak kalah pentingnya juga nikmat kesempatan. Karena tanpa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka mustahil untuk kita pada siang hari ini berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjunjung nilai-nilai Islam, memperjuangkan Islam sampai hari kiamat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada kesempatan kali ini berjudul Hayatut Thayyibah, kehidupan yang baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaum muslimin pasti menginginkan kehidupan dunia dan di akhirat nanti itu penuh dengan kebahagiaan. Setiap kaum muslimin pasti menginginkan kehidupan di dunia dan di akhirat itu dengan baik. Akan tetapi ikhwani fillah rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan akhirat itu sangat berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Ketika kita ingin di akhirat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dan selayaknya untuk kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin ketika kita masih hidup di dunia, berusaha mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh dan kemudian menanamkan nilai-nilai Islam di dalam diri kita. Maka dari itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, beliau memberikan sebuah gambaran orang hidup ini sebagai seorang penyelam, dan dunianya itu adalah laut yang luas. Dan kemudian seorang yang menyelam ini kemudian diberikan tugas. Yang pertama adalah mencari satu mutiara, kemudian mencari 5 permata, dan juga 6 berlian. Dan yang dimaksudkan di sini adalah satu mutiara ini adalah akidah, murni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 permata di sini adalah rukun Islam, dan yang dimaksud dengan 6 berlian ini
adalah rukun iman. Masih ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang penyelam mulai menyelami lautan, maka yang akan terjadi, seseorang itu akan mendapati halangan rintangan, baik itu dari arus bawah dan juga badai dan lain sebagainya. Angkat tapi ikhwani fillah rahimakumullah, yang seringkali kemudian menjadikan seseorang itu kemudian gagal di dalam misi ini, ketika seorang yang menyelam itu tidak tahu tujuan awalnya, yang seharusnya dia hanya mengumpulkan satu mutiara, kemudian 5 permata dan juga 6 berlian, akan tetapi ketika dia masuk ke dasar laut, dia melihat banyaknya ikan, maka dia terpesona. Dia melihat bagaimana indahnya karang di dalam lautan, maka dia pun kemudian terpesona terhadapnya. Kemudian juga karena banyaknya berlian, mutiara, akhirnya dia enggan untuk naik ke atas. Dia lupa bahwasanya ketika dia masuk ke dasar lautan, dia dikejar oleh waktu. Bahwasanya oksigen yang dia bawa ini punya waktu. Jadi sebenarnya yang membuat dia itu gagal bukan karena oksigennya yang terlalu sedikit atau waktunya yang terlalu sedikit, akan tapi ketika dia masuk ke dasar lautan, dia itu lalai terhadap tujuan awalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari memperingatkan kepada umatnya di dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yakunu khutama. I'lamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu juga kita perhatikan bahwasanya pemberitahuan itu akan sangat penting, tergantung siapa yang kemudian menyampaikan. Kalau misalkan di desa kita yang tercinta ini ada pemberitahuan, ketika pemberitahuan itu penting, maka yang menyampaikan adalah kepala desa. Kalaupun kemudian di Kabupaten Lamongan ini pemberitahuannya itu penting, maka yang memberitahukan adalah Bapak Bupati. Ataupun kemudian ketika di negara kita tercinta ini, di Indonesia ini, kemudian ada pemberitahuan yang sangat penting, maka yang menyampaikan adalah Presiden. Maka ayat ini menjadi sebuah ayat yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung kemudian memberitahukannya, tanpa melewati perantara daripada nabi-nabinya, tanpa melewati perantara dari yang lainnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian menyampaikan kepada kita semua. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun, adalah permainan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya permainan, setelah permainan itu dilaksanakan, habis waktunya, maka itu akan selesai. Sebagaimana ketika kita menyaksikan kemarin mungkin ada pertandingan sepak bola, permainan sepak bola antara Indonesia mungkin melawan Irak ataupun Indonesia melawan Korea. Ketika permainan itu selesai, ada kalah dan menang, dan juga di situ waktunya sudah selesai, maka selesailah. Begitu juga dengan urusan dunia kita. Ketika kita bekerja sebagai pedagang, selesai kita berdagang, maka selesai pula.
Kemudian kita kembali bahwasanya kita di sini adalah seorang hamba. Maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi pemilik kita. Ya. Jadi jangan sampai kemudian karena kita menginginkan dunia yang sejahtera akan tapi melalaikan akhirat kita. Kemudian juga walahum, senda gurau, dan kemudian juga wazina. Dan orang-orang ya, di sekeliling kita banyak yang kemudian terpesona dengan az-zinah di sini. Yang dimasuk di sini adalah pernak-pernik dunia. Ya. Baik itu ya berupa benda, ya, baik itu rumah, ya, ataupun baju atau kendaraan yang mewah, semuanya adalah zina. Ya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, a'azani wa azakumullah, ya, yang menjadikan hidup kita ini semakin lama semakin ya, sulit, semakin lama ya, semakin memusingkan kepala, karena kita tidak kemudian ya, mengingat bahwasanya tujuan kita hidup itu untuk apa. Kalau hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, fa insyaallah akan ringan, tidak begitu berat. Akan tetapi ikhwani fillah rahimakumullah, kalau saja kemudian yang kita ingin penuhi adalah gaya hidup, maka itu yang akan menjadikan hidup kita menjadi berat. Contoh saja, ketika kita membeli pakaian, maka kita kembalikan kepada fungsi daripada pakaian tersebut. Kalau misalkan pakaian itu selayaknya ketika dipakai menutupi aurat itu sudah selesai, karena pada dasarnya pakaian itu fungsinya untuk menutupi aurat, ya sudah selesai. Akan tapi ikhwani fillah rahimakumullah, ketika kita membeli pakaian yang harus memakai brand ternama, harus sesuai dengan apa yang kita lihat, siapa yang kita contoh. Misalkan pakaian ini dipakai oleh artis ini, pakaian ini dipakai oleh artis ini, maka ikhwani fillah rahimakumullah, itulah yang kemudian akan menjadikan hidup kita semakin berat. Kalau saja kemudian kita menikmati apa yang sudah kita punyai, misalkan sementara ini kita mempunyai sepeda motor ya, ataupun mobil seadanya, maka nikmati itu. Tetapi ketika kita tidak mau menikmati daripada itu, kita ingin hidup hedon istilahnya, ataupun kemudian karena ya, tujuannya untuk bergaya, maka mencari motor yang keluaran terbaru, ataupun HP juga keluaran terbaru. Begitu juga mobil keluaran terbaru, ataupun rumah yang sudah ada pada diri kita, kemudian ingin model rumah yang berbeda, akhirnya dirombak total rumah itu. Kenapa? Mengikuti gaya hidup, bukan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Qul fillah rahimakumullah. Ya. Selanjutnya, kama tadi wa tafakhurum bainakum wa tafakhurum bainukum wa taqaturum fil amwali wal aulad. Sebagaimana ya, kita saling berbangga dan berlomba-lomba dengan harta dan juga anak. Kita ketahui ikhwani fillah rahimakumullah, kita bangga kalau misalkan anak kita menjadi seorang dokter misalkan, anak kita menjadi seorang profesor, alhamdulillah. Anak kita menjadi seorang insinyur. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah, ya, jadilah dokter yang begitu ya, tenaganya itu diletihkan ya, bukan hanya mengobati tapi juga ya, diletihkan untuk membantu sesamanya. Ya. Ataupun seorang profesor ya, atau seorang doktor atau seorang pedagang, menjadi pedagang yang jujur, menjadi pedagang yang amanah dan lain sebagainya. Atau bahkan berbangga-bangga dengan dunia yang saat ini kita miliki. Itulah yang kemudian akhirnya semakin lama ya, semakin lama kehidupan kita ini semakin berat. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mencukupi gaya hidup, bukan mencukupi kebutuhan hidup.
Kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yakunu khutama. Sebagaimana tanaman yang mengagumkan para petani ketika mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tanaman itu mulai menguning dan juga mengering. Kita kadang-kadang berbangga diri. Kadang-kadang juga mengagumkan apa yang kemudian itu sebenarnya hal yang sepele di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah bahwasanya semua itu yang ada di dunia adalah sifatnya sementara. Semua yang ada di dunia itu sifatnya fana dan tidak mungkin kemudian dibawa ke dalam akhirat kelak. Kemudian wafil akhirati adabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Dan di dalam akhirat nanti wafil akhirat ada adabun syadid, ada adab yang sangat pedih. Akan tetapi juga wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ada ampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada ampunan bagi orang-orang yang kemudian masih mengingat bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini nanti akan bermanfaat di akhirat kelak, ketika di dunia ini digunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waridwan, di dalamnya ada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang ada di dunia ini, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Itulah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga jauh-jauh hari sebelum kita lahir di bumi kemudian sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Seharusnya dan selayaknya untuk kita sebagai hambanya yang saat ini masih hidup di dunia ini, maka mari apa yang ada di dunia kita ini kita amalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita untuk menjadi orang kaya. Islam tidak melarang orang itu menjadi seorang kaya. Bagaimana ketika kita lihat para sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang kaya. Bahkan ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang rekeningnya pun masih hidup. Rekeningnya masih hidup dan punya hotel. Padahal sahabat Utsman bin Affan ini sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Akan tapi apa? Hartanya masih bisa digunakan untuk kaum muslimin saat ini. Maka dia akan mendapatkan aliran pahala daripada apa yang telah diinfakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Maka di khutbah yang kedua ini kami sampaikan bahwasanya ringkasan daripada atau intisari daripada apa yang telah kita sampaikan, bahwasanya kehidupan akhirat kita kelak itu tergantung bagaimana kita beramal di dunia ini. Karena pada dasarnya dunia ini tempat kita menanam dan memupuk, sedangkan nanti di akhirat itu tempat kita memanen daripada apa yang telah kita tanam.
3 hari yang lalu ada seorang anak di Cirebon. Dia terkena gangguan depresi. Hanya gara-gara HP-nya itu dijual oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Inilah pentingnya kenapa kita sampaikan pada waktu ini. Jangan sampai kemudian gara-gara kita ingin mencukupi gaya hidup, kita lupa bahwasanya kebutuhan hidup kita itu sebenarnya mudah. Akan tapi kadang-kadang kita yang kemudian menyulitkan daripada kehidupan kita ini, termasuk juga memenuhi gaya hidup kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan apapun yang kemudian kita lakukan di dunia menjadi sebuah wasilah untuk kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ighfir li dunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaha qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا رأى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله